Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Apakah suara Min berhasil dengar dengan baik? Cek, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sambil menunggu temanmu ya. Sambil menunggu temanmu dengan musik dulu. Selamat malam juga. Maaf baru datang. Oke, teman-teman semua, are you ready? Jika sudah ready, kita bisa mulai ya. Baik, kita akan mulai dengan doa ya. Selamat malam semuanya. Thank you for coming. Thank you sudah menerima invite untuk hadir pada live pada malam hari ini. Komen-komen di bawah, apakah suaranya sudah oke, sudah jelas? Kalau sudah oke, sudah jelas, kita bisa mulai dengan doa. Oke? Baik, kita langsung mulai dengan doa saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis untuk perlindungan pada live kita pada malam hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh dan melalui Putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu.
Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan, terutama kami yang hadir pada live malam hari ini. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahlah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria doakan kami, Malaikat Agung Mikael berperanglah bagi kami pada malam hari ini untuk mengatasi segala gangguan dan pencobaan. Malaikat kudus dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kita akan mulai ya. Sebelum kita mulai, dari paroki mana saja? Bisa komen-komen? Ya, ini lagu yang kalian dengar ini ya, satu album diciptakan oleh Tante Lisna G. Arifin, seorang pencipta lagu Katolik yang telah menciptakan 166 lagu rohani ya. Jadi dia legend sekali, udah terkenal sejak tahun 80-an. Seperti lagu-lagunya seperti yang mungkin kalian pernah dengar tapi tidak tahu bahwa penciptanya lah Tante Lisna. Ini lagu ini, Saat Ku Menyembah Engkau Yesus, Bapa Surgawi, apalagi ya, Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, itu juga lagu ciptaan dia. Sungguh ku bangga Bapa, itu lagu ciptaan dia juga. Ya, yang paling terkenal tentu Bapa Surgawi, Bapa Surgawi dan sebagainya. Nah, seringkali beliau ini lebih dikenal di gereja-gereja non-Katolik karena lagu-lagunya sering dipakai oleh mereka ya. Ketika Mimin posting beberapa minggu lalu, banyak sekali yang berterima kasih gitu ya kepada Tante Lisna untuk lagu-lagunya telah memberkati sejak mereka masih kecil. Bahkan lagu-lagu si Tante Lisna ini sudah dipakai juga oleh dijadikan album bahkan oleh Nikita, oleh Pendeta Insiorniko bahkan ya gitu. Ya, puji Tuhan, semoga semakin banyak orang Katolik yang bisa mencipta lagu, baik itu lagu liturgi maupun lagu rohani. Ya. Dari paroki Santa Maria diangkat ke surga Papua, puji Tuhan, Andre. Wah, di Papua sudah jam berapa nih, Andre? Semoga tidak terlalu malam bagi Andre ya. Baik, malam ini kita akan bahas apa? Kita seperti biasa, malam Jumat kita akan membahas demonologi. Tentu dalam terang ajaran Gereja Katolik. Sudah jam 00.20 min. Wow, gitu. Thank you ya Andre sudah bersedia hadir walaupun di sana sudah larut malam sekali ya. Semoga memberkati. Baik, kita akan bahas ini. Oke, ini adalah lampiran appendix ya. Takutkah kepada iblis? Jadi Santa Teresa dari Avila akan menanggapi. Ini adalah santa yang menjadi pujangga gereja, santa yang terkenal dengan hidup mistiknya ya. Dia adalah Santa Teresa dari Avila atau Santa Teresa dari Yesus, begitulah. Beliau menanggapi pernyataan ini, mengapa kita harus takut dengan iblis gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Memang agak berat buku-bukunya beliau karena beliau lebih kepada hidup mistik ya, yaitu hidup yang menemukan jalan kesucian lewat meditasi, lewat tapa, lewat puasa dan mati raga. Dan itu memang seringkali tidak untuk semua orang, begitulah. Jalannya lebih ke mistik dan lebih berat. Buku-bukunya pun cukup berat untuk kita baca. Kita akan berusaha untuk mengerti beliau ya. Ini ternyata selain hidup mistik, beliau juga pernah menulis tentang setan. Dan ini menjadi salah satu kutipan daripada si penulis buku ini ya, Father Gabriel Amort. Kita akan lihat apa tulisannya tentang demonologi di sini. Dalam autobiografinya, Santa Teresa Avila mengatakan ya, untuk menangkal, to counteract, ya, rasa takut yang enggak boleh ada terhadap iblis. Ini enggak bisa dibenarkan katanya. Itu adalah bagian yang
sebentar. Mimin mencari sesuatu. Ballpoint di mana ya ballpointnya? Wah, Mimin kehilangan ballpoint nih. Udah, pakai ini aja ya. Ya. Ya, intinya kita nggak boleh takut sama iblis gitu. Ya. Ini adalah bagian yang membesarkan hati, kecuali kita sendiri yang membuka pintu bagi iblis. Jadi, kita tidak boleh memberi kesempatan bagi iblis. Kita nggak boleh memberi dia pintu, memberi dia panggung, memberi dia media sehingga mereka intervensi atau campur tangan dalam hidup kita. Ya. Jadi pada intinya iblis atau setan tidak bisa mengganggu, intervensi, bahkan merasuki orang-orang percaya. Karena kita telah dilindungi dengan rahmat baptis, kecuali kalau orang tersebut membuka pintu bagi iblis, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kita akan lihat di sini ya, ini bukunya. Sekarang kita bahas langsung saja. If this Lord is powerful, as I see that he is, and I know that he is, and if the devils are his slaves, and there is no doubt about this, because it's a matter of faith. Jika Tuhan berkuasa, seperti yang saya tahu, dia berkuasa. Dan saya juga tahu dia sungguh ada. Dan jika setan adalah hamba-hambanya, oke, kita pasti tahu dan enggak ada keraguan tentang hal ini ya, karena ini masalah iman. Nah, dikatakan di sini, what evil can they do to me, since I am a servant of this Lord? Kejahatan apa yang dapat mereka lakukan terhadapku? Ya, saya adalah hamba daripada Tuhan dan Raja ini. Mengapa saya tidak memiliki ketabahan untuk terlibat dalam pertempuran dengan semua neraka? Ya. Jadi, kita adalah anak raja. Dan sebagai anak raja, kita diberi kekuatan, diberi ketabahan untuk menghadapi pelbagai macam pencobaan, pelbagai macam pekerjaan setan yang berusaha mengganggu kita. Jadi kita nggak boleh takut, tapi kita hadapi. Nah, kita akan lihat terkadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam hidup kita demi kebaikan kita sendiri. Oke, ini masih cerita dari Santa Teresa Avila ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang mengenal beliau atau pernah baca buku-bukunya. Ya, thank you untuk gift-nya. Semoga lebih banyak lagi yang share, yang like, yang komen ya, sehingga ini semua bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita naikin dulu, memang tulisannya, karena ini lampiran, jadi tulisannya lebih kecil. I took a cross in my hand. Semoga tulisannya bisa dibaca ya teman-teman ya. Ya sekalian kita belajar bahasa Inggris juga deh, walaupun Inggris abal-abal. Yang penting bisa mengerti. Dikatakan di sini, saya mengambil sebuah salib di tangan saya. And it seemed to me truly that God gave me courage, because in a short while I saw that I was another person. Saya mengambil sebuah salib di tangan saya dan tampaknya bagi saya benar-benar Tuhan memberi saya keberanian, karena dalam waktu singkat saya melihat bahwa saya adalah orang lain, jadi orang yang berbeda maksudnya. Dan saya tidak akan takut dengan pertarungan tubuh dengan setan, maksudnya begitu, dengan neraka atau dengan mereka. Karena saya pikir dengan salib ini saya akan dengan mudah menaklukkan mereka semua, menaklukkan setan-setan tersebut. Jadi Santa Teresa Avila punya keyakinan kalau dia bertempur dengan salib di tangannya maka dia pasti akan menang, begitu. There was no doubt, jadi nggak ada keraguan, in my opinion, menurutku, that they were afraid of me, bahwa mereka takut kepadaku. For I remained so calm and so unafraid of them all. Karena saya begitu tenang dan tidak takut pada mereka semua. Jadi
semua ketakutan yang biasanya saya rasakan meninggalkan saya, bahkan sampai hari ini. Nah, jadi ceritanya dulu Santa Teresa ini pernah takut dengan setan karena dia mengalami berbagai macam penampakan tentang setan juga. Dan memang Tuhan mengizinkan itu terjadi kepadanya ya. Ya, namanya orang kudus pasti akan melewati jalan-jalan seperti ini ya, pertempuran dengan neraka dan sebagainya. Jatuh dan bangun, menghadapi mereka, dan memang itu perlu supaya bisa diceritakan kepada kita dan juga bisa membentuk mereka menjadi apa yang diinginkan Tuhan bagi mereka, begitu. Izin pamit Pak, mau istirahat. Oh ya, selamat istirahat ya Andre. Sudah malam sekali di sana, ya Tuhan memberkati. Oke. Dikatakan lagi di sini sampai di mana kita? For although I sometimes saw them, karena meskipun saya kadang-kadang melihat mereka, nah dia diizinkan melihat wujud-wujud makhluk-makhluk astral ini ya, seperti yang akan saya ceritakan nanti. Tapi sekarang saya hampir tidak lagi takut pada mereka, dan it seemed, tampaknya justru mereka yang takut kepadaku. Nah, jadi ketika beliau sudah semakin berani, sebaliknya iblis dan setan yang semakin mundur. I was left with a mystery over them, truly given by the Lord of all. Jadi saya ditinggalkan dengan kemampuan menguasai mereka, dan ini adalah karunia yang diberikan Tuhan, Tuhan yang di atas segalanya, katanya begitu. I pay no more attention to them than to flies. Jadi saya mengabaikan mereka lah. Jadi saya nggak memberi perhatian yang lebih dari mereka, selain saya anggap mereka itu ya seperti lalat begitulah. I think they are such cowards that when they observe they are esteemed but little, their strength leaves them. Nah, ini yang penting ya. Saya pikir mereka sangat pengecut, sehingga saat ketika mereka tahu bahwa mereka dianggap atau enggak dihargai sama sekali, langsung kekuatan mereka menipis atau pergi. Jadi begitu iblis atau setan ini enggak dianggap, ya, bukan enggak dianggap ada, kita tahu bahwa mereka ada, tapi jangan diberi perhatian itu, semakin melemahkan mereka. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Semakin iblis atau setan itu dihormati, disembah, dimuliakan, semakin kuat dia bagi orang tersebut dan bagi tempat-tempat di sekitarnya. Nah, jadi di sini kalian mengerti mengapa iblis bisa memiliki power atau kekuatan yang lebih pada tempat tertentu, pada orang tertentu, karena mereka dikasih perhatian, mereka dikasih sesembahan. Ya, mereka dipuja-puja di tempat tersebut atau melalui ritus-ritus dari penganutnya, pemujanya, dan itu semakin memperkuat mereka. Sebaliknya, kalau kita tidak pernah memberi perhatian, mengabaikan, bukan mengabaikan dalam arti bahwa setan itu enggak ada, enggak, mereka ada, tapi jangan kita beri perhatian, maka itu semakin melemahkan mereka. Gitu. Kita boleh memberi perhatian kepada mereka ketika mereka sudah mulai merugikan, misalnya merasuki korban-korbannya yang adalah umat Allah, yang adalah anak-anak Allah yang perlu kita tolong. Nah, kita harus bantai mereka di situ. Kita harus usir mereka di situ. Itulah saat yang tepat untuk memberi perhatian kepada mereka ketika mereka mulai mengikat anak-anak Allah dengan segala kelicikannya. Begitu. Oke. These enemies don't know how to attack head-on, except those whom they see surrender to them. Jadi musuh-musuh ini, maksudnya si setan tersebut, nggak ngerti bagaimana cara menyerang secara langsung, maksudnya begitu. Atau menyelamatkan orang-orang yang
mereka lihat menyerah kepada mereka atau berserah kepada mereka. Atau when God permits them to do so for the greater good of his servants, whom they tempt and torment. Nah, atau ketika Tuhan mengizinkan mereka melakukan hal tersebut, melakukan seperti intervensi, pencobaan atau godaan, kadang-kadang Tuhan izinkannya untuk kebaikan yang lebih besar daripada hamba-hambanya yang mereka cobai dengan siksa itu. Ya, seperti kisah Ayub, kita lihat bagaimana si setan tersebut ingin mencobai Ayub, mencobai imannya dan minta izin kepada Tuhan. Seperti itu. Nah, terkadang ini dibiarkan Tuhan terjadi, tentu untuk kebaikan yang lebih besar. Nah, dalam kisah Ayub kita bisa melihat apakah kebaikannya itu kebaikannya menjadi cerita bagi kita semua bahwa untuk kita, kalau kita setia kepada Tuhan, kita akan bernasib seperti Ayub. Begitu kan? Kita bisa melihat bagaimana Ayub dicobai sampai di batas-batas kekuatannya dan sampai hampir menyerah. Bukan hanya kekayaannya diambil, tapi juga kesehatannya, tapi juga keluarganya itu kita bisa lihat di situ ya. Nah, kalau kita mengerti pokok pikiran ini bahwa kalaupun kita mengalami intervensi, apakah karena kesalahan kita, apa itu kesalahan kita misalnya kita simpan jimat, kita terlibat perdukunan, kita terlibat okulis dan sebagainya, ataupun bukan karena kesalahan kita, misalnya kita disantet atau kita dikerjain orang begitu ya. Nah, kadang Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tidak ada sesuatu pun ya terjadi tanpa pengetahuan atau tanpa diketahui oleh Tuhan. Tentu semuanya untuk kebaikan yang lebih besar gitu. Oke. May it please His Majesty, semoga ini menyenangkan kemuliaannya, that we fear Him whom we ought to fear and understand that more harm can come to us from one venial sin than from all hell together. For this is so. Maksudnya adalah semoga Yang Mulia berkenan bahwa kita lebih takut kepada Dia. Yang seharusnya memang kita takuti adalah Tuhan gitu loh, bukan iblis. Dan memahami bahwa lebih banyak bahaya yang dapat menghampiri kita dari satu dosa ringan daripada semua neraka bersama-sama menyerang kita. Karena memang demikianlah adanya, maksudnya begitu. Ya. Oke. Terlalu kecil ya tulisannya ya. Kita lihat gini deh. Nah, dikatakan bahwa kita harusnya lebih takut dengan satu dosa ringan daripada takut kepada iblis. Intinya begitulah teman-teman ya. Apalagi dosa berat. Jadi ada yang namanya venial sin, ada yang namanya mortal sin. Apa itu venial sin? Venial sin itu dosa-dosa ringan. Apa itu mortal sin? Mortal sin itu dosa-dosa berat. Nah, jadi dosa walaupun adalah memang sebuah kesalahan, walaupun memang ada sebuah dosa, ada dosa yang ringan dan ada dosa yang berat. Gitu. Sampai di sini sudah mengerti pokpiknya ya. Jadi kita harus takut dengan Tuhan, harus takut karena kita orang berdosa. Dan ketakutan ini sebenarnya ketakutan akan Tuhan, ketakutan akan dosa-dosa kita sendiri sebenarnya lebih menyelamatkan kita daripada kita takut kepada iblis yang tidak ada buah apapun untuk hidup kita ya. Oke, baik. How frightened these devils make us because we want to be frightened through other attachments to honors, property, and delight. Betapa takutnya setan-setan ini membuat kita karena kita ingin ditakuti melalui keterikatan lain, yaitu keterikatan kepada kehormatan atau gila hormat, properti, harta benda, dan kesenangan. Maksudnya bagaimana? Saat itulah mereka sebenarnya sangat merugikan kita ketika mereka bergabung dengan apa yang kita cintai dan menginginkan apa yang seharusnya kita benci, bertentangan dengan diri kita
sendiri. Jadi sebenarnya yang harus kita takuti itu kalau setan itu mulai membuat kita gila hormat gitu loh maksudnya. Gila kepada harta benda dan gila kepada kesenangan-kesenangan. Itu yang harus kita ketakuti, keterikatan ini sebenarnya. Daripada kita takut kepada sosok atau wujud iblis. Maksudnya begitu, karena ini sangat berbahaya. Ini hal-hal yang nyata. Dikatakan for we make apa ini? Oke. For we make them fight against us with our own very weapons. Jadi karena hal-hal seperti itu, apa tadi? Apa tadi? Harta benda, kehormatan dan kesenangan itu merupakan kesenangan kita, dan itu setan menyerang kita dengan senjata kita sendiri, maksudnya begitu. Ya, itu lebih menakutkan teman-teman. Ya, jadi karena membuat kita melawan kita dengan senjata kita sendiri. Jadi menyerahkan kepada mereka apa yang kita butuhkan untuk pertahanan kita sendiri, dan ini sangat disayangkan, maksudnya gitu. Mengerti ya pada bagian ini, walaupun nampaknya sulit dimengerti, tetapi intinya bahwa seringkali setan menyerang kita itu bukan dengan menunjukkan wujudnya yang jelek, dengan menunjukkan atau menakut-nakuti seperti itu ya, seperti di film-film horor, dia lewat lah, atau dia ngagetin kita, terus orang yang mengalami rep-repan, orang mengalami gangguan itu. Enggak, seharusnya kita takut dengan setan yang mengarahkan kita terikat dengan gila hormat, gila harta benda, dan hal-hal yang menyenangkan itu. Karena itu seperti kita punya hal ya yang menyerang kita sendiri. Jadi kita seringkali kalah di sini. Jadi setannya lebih pintar daripada kita. Zaman semakin canggih, mereka juga semakin pintar bagaimana cara menyerang manusia lewat hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, lewat keterikatan, maksudnya begitu. Ya, oke. Hal-hal duniawi intinya begitu ya teman-teman. Dikatakan, but if we ever all for God and we embrace the cross and try truly to serve God, the devil will flee this truth like the plague. Tapi jika kita membenci segalanya untuk Tuhan, ini seperti mati raga, dan kita bersedia memikul salib dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, iblis akan melarikan diri, dan kebenaran ini akan mewabah seperti penyakit gitu. Bagi mereka, maksudnya begitu. Nah ini jangan heran ya kalau para pertapa itu punya semboyan nada dalam bahasa Spanyol, artinya kosong, artinya apa? Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Ini terutama untuk mereka yang mulai menjalani hidup mistik. Ketika mereka mulai semedi, mulai meditasi ya sampai pada tingkat tertentu, nanti akan ada sosok yang menampakkan diri dan menawarkan sesuatu. Stop, kamu sudah suci dan sempurna. Ya, sekarang saatnya kamu mulai bisa menyembuhkan orang. Nih aku kasih karunia-Nya. Sekarang saatnya kamu mulai bisa mendapat karunia ini dan itu. Untuk mereka yang tergoda, ya, mereka akan berhenti sampai di situ dan akhirnya menjadi dukun. Ya, semua orang yang akan melalui jalan mistik akan melewati hal-hal seperti ini. Itu diceritakan dengan baik di bukunya Teresa Avila yang berjudul Puri Batin. Nah, ini bukunya berat, buku mistik, Puri Batin judulnya. Bahwa jiwa manusia itu memiliki 7 lorong di dalam puri tersebut. Dia akan bercerita lorong pertama, lorong kedua, lorong ketiga sampai 7. Apa saja godaan-godaan di dalam setiap ruang-ruang di puri itu. Ruang 1, ruang 2, ruang 3 sampai ruang 7 itu ternyata walaupun kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4 sampai 7, ternyata bedanya jauh sekali untuk masing-masing ruangan. Itu luar biasa. Digambarkan Santa Teresa Avila di situ. Dengan pencobaan yang berbeda-beda sampai kita mencapai ruang 7, yaitu ruang Sang Maharaja itu sendiri. Itu jalan mistik, ya. Begitu. Nah, itu dia, ya.
Jadi kita akan mengatakan ketika mendapat penampakan seperti itu, bukan ini, bukan itu. Yang saya cari hanya Tuhan saja. Jadi dia mentahkan, dia lewatkan, dia patahkan, dia tolak segala tawaran-tawaran yang muncul di sepanjang perjalanan menuju ke titik paling akhir yang adalah Tuhan. Nah seringkali para dukun, ya, para cenayang, para indigo, paranormal katanya berhenti sampai di tengah jalan saja. Mereka tidak pernah mencapai Tuhan itu sendiri. Begitu, mereka berhenti di gula-gula atau manis-manisnya. Sehingga mereka juga tidak jarang menyesatkan orang juga. Nah, itu istilah nada. Bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu, tapi Tuhan sendiri. Ya. Bukan apapun, bukan karunia-Nya bahkan, tapi Tuhannya. Nah, ketika kita mendapat Tuhannya, maka kita mendapat segala-galanya. Kita akan menjadi lebih mirip Tuhan itu sendiri daripada manusia. Itu kata Santo Yohanes Salib. Ini jalan mistik. Ini menarik, ya. Oke, baik. Mungkin ini terlalu tinggi bagi kita semua. Ada yang pernah baca buku-buku mistik dari Santo Yohanes Salib atau Santa Teresa Avila? Itu luar biasa. Biasa dibaca para mistikus-mistikus yang sedang merintis hidup rohani, ya. Oke. Itulah sebabnya kesenangan-kesenangan kita akhirnya menjadi senjata untuk menyerang kita sendiri. Nah, untuk mereka yang sudah tahu bahwa kesenangan kita hanya terletak pada Tuhan, bukan harta benda duniawi, itu nggak mungkin lagi bisa ditampilkan oleh setan. Maksudnya begitu. Itu yang dikatakan, but if we abhor all for God and we embrace the cross and try truly to serve God, the devil will flee. This truth like the plague. He is a friend of lies. Dia adalah teman daripada kebohongan, dan kebohongan itu sendiri. Ya. Dia tidak akan membuat perjanjian dengan siapapun yang berjalan di dalam kebenaran. Nah, untuk mereka yang berjalan dalam kebenaran, tidak pernah ditemukan orang tersebut mengadakan perjanjian dengan setan. When he maksudnya setan ya, sees the intellect darkened, ketika dia menyadari bahwa intelektual manusia mulai menurun, he subtly helps to blind the eyes. Dia dengan segera dan secara halus membantu membutakan mata manusia itu sendiri. Nah, sampai di mana tadi? For if he sees people already blind by the fact that they place their trust in vain things, and so vain that just worldly things become like children's games. Jadi karena jika dia melihat bahwa orang-orang itu sudah dibutakan oleh kenyataan bahwa orang-orang itu percaya kepada hal-hal yang sia-sia, ya, seperti kesenangan, kehormatan, harta benda, itu hal yang sia-sia dan hal-hal duniawi, ya. Jadi bagi setan itu orang tersebut adalah anak-anak. Bisa dipermainkannya seperti mereka mempermainkan anak-anak. Dan akan memperlakukan mereka seperti itu. Dan setan dalam hal ini akan berani melawan. Bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Maksudnya begitu ya teman-teman. Jadi untuk orang yang sudah mencapai mati raga tingkat tinggi, yang sudah tahu kesenangan hanya terdapat dalam Tuhan, bukan pada harta benda, bukan pada kehormatan, bukan pada kesenangan indah itu nggak bisa digodain oleh setan lagi. Jadi hawa nafsunya telah dimurnikan, kecondongannya telah diarahkan kepada Tuhan saja. Nah, kita mengenal di dalam Buddha, ya, di dalam Buddha mungkin teman-teman pernah belajar Buddha, itu baik. Ajaran Buddha itu baik. Berpikir yang benar, berjalan yang benar, berbahasa dengan benar, bekerja dengan benar. Jadi benar-benar fokus. Itu bagus. Kita bisa juga menggali ilmu dari jalan hidup mereka. Kita bisa melihatnya di mana? Sebuah ayat Rasul Paulus mengatakan apa? Karena itu pikirkanlah yang suci, yang mulia, yang benar, yang murni. Itu loh intinya. Mungkin lupa di ayat mana, kalau kalian ingat silakan diteruskan. Untuk orang-orang seperti ini, there's no way for the devil to catch them. Gak bisa setan intervensi dalam hidup mereka.
Ya, karena mereka sudah mengetahui kebenaran. Oke. Bagaimana teman-teman? Mengerti semuanya? Atau semakin berat? Thank you for the gift. Sebentar ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan tanya-tanya di bawah supaya tidak menjadi seperti monolog ya. Nah ini lagu Bapa Surgawi, mungkin kalian tahu. Ini ciptaan Tante Lisna, seorang Katolik. Oke, dikatakan di sini. May it please the Lord that I not be the one of these, but that His Majesty favor me, so that I may understand by repose what repose is, by honor what honor is, and by delight what delight is, not the reverse. And a fig for all the devils, because they shall fear me. Jadi katakan di sini, semoga menyenangkan Tuhan bahwa saya enggak menjadi salah satu dari orang-orang tersebut yang dibutakan oleh kesenangan segala hormat dan hal-hal sia-sia, maksudnya begitu. Ya, tetapi yang mulia mendukung saya sehingga saya dapat memahami apa arti istirahat, apa arti kehormatan, apa arti kesenangan, bukan kebalikannya. And a fig, dikatakan di sini apa? And a fig. A fig itu istilah untuk, dan a fig for all the devils. A fig itu bukan pig ya, bukan babi ya, pakai F. Seperti mengabaikan begitulah. Ini bahasa yang lebih selengean. Dan mengabaikan semua setan. Karena dengan demikian mereka akan takut kepadaku. Jadi untuk orang-orang yang sudah bisa menguasai dirinya, tidak terikat dengan ini dan itu, hal-hal duniawi, itu ditakuti oleh setan. Begitu maksudnya. I don't understand this fear. Saya nggak ngerti ketakutan ini. Iblis nih, iblis. Ketika kita dapat berkata Tuhan, Tuhan, dan membuat iblis gemetar, maksudnya begitu. Yes, for we already know that he maksudnya setan ya, cannot steer if the Lord doesn't permit him to. Ya, karena kita sudah tahu bahwa iblis enggak dapat bergerak, enggak dapat ngapa-ngapain kalau Tuhan memang enggak mengizinkannya. So what's this? Dan apakah ini? Without doubt, I fear those who have such great fear of the devil more than I do the devil himself, for he can't do nothing and can't do anything to me. Jadi dikatakan sebenarnya saya lebih takut kepada mereka yang memiliki rasa takut yang lebih besar terhadap iblis daripada saya takut dengan iblis itu sendiri, kata si Santa Teresa Avila. Karena sebenarnya iblis tuh nggak bisa melakukan apapun terhadap saya, maksudnya begitu ya. Justru orang yang takut dengan iblis itu lebih menakutkan gitu loh. Maksudnya begitu. Whereas sedangkan yang lain ini, terutama if they are confessor, terutama jika dia adalah seorang confessor, itu seperti pastor yang terbiasa atau berstatus memberi pengakuan dosa begitu loh ya. Itu menimbulkan gangguan yang sangat parah. Oh, ini Mimin nggak tahu nih bagaimana cerita dia ya, dengan mungkin dia pernah mengalami kisah ada seorang pastor yang mungkin memberi dia nasihat yang nggak dia mengerti atau apa gimana gitu ya, pastor pengaku dosanya atau pembimbingnya begitu, yang membuat bagi dia itu membingungkan dan memperparah kondisi jiwanya, gitulah. Ini untuk orang yang serius dalam kehidupan rohani akan tentunya butuh bimbingan.
Nah kalau pembimbingnya kacau, maka kacau lah, maksudnya begitulah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi mungkin maksudnya pandai-pandai juga memilih pembimbing rohani, mungkin maksudnya gitu ya. Nah, ini untuk orang yang sudah hidup rohaninya jauh lebih maju ya. Kalau kita kan ya ketemu pastornya syukur gitu kan, bertemu suster Buddha yang bisa memberi kita nasihat rohaninya syukur gitu ya. Tapi untuk mereka yang berada di jalan-jalan mistik, ini memang butuh sesuatu yang lebih serius. Dan tidak semua orang mengerti. Untunglah di zaman dia dibimbing oleh Santo Yohanes Salib. Nah, sementara Santo Yohanes Salib juga merasa dibimbing oleh dia. Jadi Santo dan Santa ini dalam keadaan zaman yang sama hidupnya itu beruntung sekali. Mereka bisa saling membimbing. Nah, itu luar biasa. I have undergone some years of such great trial that I am amazed now at how I was able to suffer it. Saya telah mengalami pencobaan besar selama beberapa tahun hidupku, sehingga sekarang saya bahkan heran, kok saya bisa sih menanggungnya atau melaluinya, katanya gitu. Blessed be the Lord who has so truly helped me. Terpujilah Tuhan yang benar-benar telah membantu saya. Gitu, wow, keren ya teman-teman. Teman-teman di sini bisa mengerti apa yang kita bahas ini? Ini hal yang the next level. Sebentar ya. Ada pertanyaan dari Nyanya Nyinyinya. Wah, setelah sekian abad akhirnya ada yang bertanya juga. Min, maksudnya iblis takut sama orang yang enggak ngejar dunia, enggak gila jabatan tuh gimana maksudnya? Yes, itu benar. Karena iblis enggak ketemu celah. Bagaimana? Ya, bagaimana caranya intervensi terhadap orang-orang seperti ini? Karena orang seperti ini juga enggak peduli dengan sebentar. Orang seperti ini sebenarnya juga nggak terlalu memperhatikan iblis karena dia fokus sama Tuhan gitu loh. Nggak ada celah bagi iblis untuk bisa masuk. Apalagi kalau orangnya memang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan dan nggak terlibat di perdukunan, okultis, dan hal-hal seperti ini. Jadi iblis nggak punya media. Nah biasanya untuk orang-orang standar seperti kita, ya, yang oke lah minimal kita nggak bermain dengan okultis ini dan itu, tapi kita jarang berdoa gitu kan. Kita kan seperti itu orang-orang standar. Tapi untuk orang yang fokus sama Tuhan, selain dia memang tentu memang tidak mungkin terlibat hal-hal yang menduakan Tuhan seperti ini, orang seperti ini juga pasti serius menggagas kehidupan rohaninya gitu loh. Iblis biasanya kalau oke deh, dia nggak bisa mencobai kita dalam hal-hal yang mungkin menampakkan diri ini dan itu, tapi dia mencobai kita di dosa dan pencobaan. Ingat kemarin kita berbicara tentang dua macam aktivitas iblis untuk intervensi dalam kehidupan manusia. Apa itu? Pertama, aktivitas yang biasa. Yang kedua, aktivitas luar biasa. Aktivitas luar biasa ini seperti kerasukan, seperti pendiaman, seperti opresif, obsesif, investasi, dan sebagainya. Bahkan serangan fisik ya. Itu intervensi yang luar biasa. Tapi ini bukan menjadi yang favorit bagi si iblis itu sendiri. Karena orang butuh media untuk bisa dirasuki iblis gitu loh. Nah, tapi ada yang menjadi favorit iblis untuk mengerjai manusia, yaitu melalui dosa dan pencobaan. Nah, salah satunya lewat ini. Gila harta, gila hormat. Karena manusia lebih gampang jatuh di situ daripada untuk dirasuki, maksudnya begitu. Jadi untuk orang yang benar-benar menggagas hidup rohaninya ya dan fokus sama Tuhan, nggak ada celah bagi iblis. Dicobai di sisi kerasukan nggak mungkin, cobai di sisi pencobaan yang biasa, dosa dan pencobaan nggak masuk juga gitu loh maksudnya. Nggak ada celah gitu loh. Sampai sini mengerti ya? Ya. Nggak ada lagi yang bisa digodain gitu. Paling dia akan menggodai dengan memberi vision-vision atau penampakan palsu. Seperti yang kita temui pada kasus Santo Santa ya. Seperti Padre Pio misalnya. Beberapa kali ditampaki iblis yang menyamar sebagai pembimbingnya. Jadi ceritanya iblisnya ketakutan karena puasa, doa dan mati raganya Padre Pio berhasil menyelamatkan sekian banyak jiwa yang seharusnya masuk neraka gitu loh. Jadi iblis kalang kabut, ketakutan gak punya banyak teman di neraka. Jadi dia intervensi. Tentunya kita semua tahu ya kalau ini pasti diizinkan oleh Tuhan untuk hal-hal tertentu gitu. Nyamar jadi pembimbingnya. Pembimbingnya bilang apa? Sudahlah, kamu orang yang suci. Tuhan pun sudah berkenan dengan semua doa dan puasamu. Mulai saat ini kamu gak perlu terlalu banyak puasa dan mati raga. Nah coba,
Ngomongnya begitu. Nampak saleh ya. Nampak saleh itu. Nah, akhirnya ketahuan bahwa itu memang bukan dari pembimbingnya yang asli. Pada akhirnya tetap ketahuan juga gitu loh. Hal seperti ini untuk orang suci akhirnya digodain dengan hal-hal yang lebih ke supernatural. Gitu. Untuk kita ini yalah, kita mah digodain dengan gila harta, gila hormat, hal kesenangan dunia. Udah jatuh. Maksudnya gitu ya. Nah, ya gitulah. Oke. Nah, ini keren ini. Mana? Oke, teman-teman. Akhirnya kita sampai kepada ini keren ini, ya. Sebentar ya. Win mau sebelumnya teman-teman dari paroki mana saja? Bisa kenalan sama teman-teman yang lain di sini ya. Ya, sambil kita belajar bahasa Inggris, sambil kita belajar demonologi ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, minum dikit dulu. Pembahasan di sini lebih seru, teman-teman. Kalau kita berhasil melewati ini ya, semoga nggak kepanjang keterangannya. Ini banyak kasus di sini yang dicontohkan. Kasus bagaimana setan intervensi dalam kehidupan A, B, C, D dengan keanehan, dengan tanda petik keajaibannya masing-masing itu membuat kita terpana. Dan kita semua tahu ya, bahkan film-film Hollywood itu seringkali mengambil dari salah satu kasus-kasus di sini. Seperti Pope Exorcist atau apa itu, The Exorcism of Emily dan sebagainya. Banyak ngambil dari petualangan atau kisah daripada Father Gabriel Amorth atau gurunya di atasnya Father Gabriel, yaitu Father Candido. Nah, ini menarik. Bagaimana Nyanya-Nyinyo, sudah mengerti? Komen-komen ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. The point of departure, titik keberangkatan. Oke. Suatu hari, one day, a bishop called and asked me to exercise a certain person. Suatu hari, seorang uskup menelpon dan meminta saya untuk melakukan eksorsis, gitulah. Pengusiran setan terhadap orang tertentu, gitu. At first, I answered that it was his duty to appoint an exorcist. Jadi pada awalnya saya menjawab, loh itu kan tugasmu untuk menunjuk seorang eksorsis gitu. Ya memang kita tahu ya, seorang eksorsis itu secara ofisial itu ditunjuk resmi oleh uskup. Bahkan tidak semua pastor. Beda dengan doa deliverance atau doa pelepasan atau doa pembebasan seperti yang biasa Komsa lakukan. Nah, itu setiap orang harus bisa mendoakan sesamanya dengan niat membantu. Jadi berdoa biasa saja dengan doa pelepasan, dengan doa pribadi, dengan doa Bapa Kami Salam dan sebagainya. Tapi untuk eksorsis enggak bisa, itu ada ritualnya sendiri. Ada kursusnya sendiri, ada spesifikasinya sendiri. Bahkan tidak semua pastor yang menjadi pastor eksorsis, begitulah. Tapi uskup otomatis adalah seorang eksorsis. Begitu. Uskup dalam segala kepenuhan Roh Kudusnya yang bisa menugaskan seorang pastor untuk menjadi seorang eksorsis, dia juga otomatis seorang eksorsis. Uskup yang bisa memberikan rahmat krisma kepada kita semua. Krisma itu artinya apa? Karism, karunia Roh Kudus. Jadi warisan Roh Kudus turun-temurun di dalam gereja Katolik itu diwariskan Tuhan Yesus lewat para rasul. Kita semua tahu perpanjangan para rasul hingga pada saat ini adalah uskup. Jadi lewat uskup ya. Sehingga dikatakan uskup yang dengan segala karunia-karunia auto eksorsis dan bisa mendelegasikan tugas pengusiran setan itu kepada pastor-pastor. Gitulah intinya. Jadi dia agak enggan nih. Coba lakukan sendiri gitu kan, atau tunjuk pastor dong untuk itu, gitulah kata Father Gabriel Amorth.
Tapi uskup menjawab that he had been unable to find a priest who could accept the test. Dia menjawab bahwa dia enggak menemukan pastor yang mau menerima tugas itu. Unfortunately, this is a common occurrence. Sayangnya, ini adalah kejadian umum. Umumnya memang seperti itu di dalam gereja kita ya. But if the bishop offers them the office of exorcist, they feel as though 1,000 demons are upon them and refuse it. Tetapi jika uskup menawarkan mereka jabatan pengusir setan, gitu, menjadi seorang eksorsis, jadi para pastor ini merasa seolah-olah ada 1,000 setan di atas kepala mereka dan mereka langsung menolaknya. Begitulah. Ya, ternyata bukan hanya kita yang takut ya, pastor-pastor juga takut ya, teman-teman. Jadi kalau kamu takut, harap maklum ya. Ya. Sebentar kita naikin lagi. Itulah, dan ini kejadian yang umum gitu loh ternyata ya. Bisa dimaklumi ya. Mimin suatu hari pernah bertemu seorang pastor ya. Bercerita tentang pelayanan kita kan Mimin. Terus pastornya bilang gini, aduh jangan saya ya katanya gitu. Pastor bantu kita dong gitu kan. Karena sakramen pertobatan kan pasti kita selalu berikan kepada pastor. Itu penting dalam proses pengusiran setan atau deliverance. Lebih mudah untuk mendoakan atau melepaskan mereka yang terlibat kuasa kegelapan setelah pengakuan dosa. Itu benar, fakta itu teman-teman. Jadi itu rahmat yang luar biasa, hadiah dari surga, sakramen pertobatan atau sakramen pengakuan dosa itu ya. Nah, pastor tuh begitu kita ceritain, aduh saya jangan dong ngusir setan, nggak apa-apa deh saya jadi pastor pengakuan katanya. Loh kenapa pastor? Selain belum punya pengalaman nanti malah saya yang diusir setan. Kata pastornya begitu. Ya begitulah. Jadi oleh gereja pengusiran setan itu lebih diserahkan kepada karunia pribadi, gitu. Hal mana bagi Mimin itu sebenarnya ya untuk deliverance semua orang Kristen, semua orang Katolik harus bisa. Setidaknya dia bisa mendoakan keluarganya, mendoakan teman-temannya atau kerabatnya terlebih dahulu dengan doa sederhana. Jadi ada 2 jenis doa pelepasan ya, ada 2 jenis. Yang pertama adalah doa permohonan, yang kedua doa perintah. Yang dianjurkan gereja adalah untuk mereka yang belum berpengalaman doa permohonan. Untuk doa perintah hanya dianjurkan bagi mereka yang sudah aktif di dalam pelayanan doa pelepasan atau bahkan menjadi tim daripada pastor eksorsis ya. Bedanya apa Min? Bedanya begini, doa permohonan. Jadi kalau seandainya ada temanmu yang kerasukan setan ya atau mengalami gangguan kuasa kegelapan, doa permohonan doanya gini. Ya Tuhan Yesus, tolonglah teman saya itu, rumahnya diganggu atau tubuhnya kerasukan. Kami tidak sanggup, tolonglah Tuhan Yesus. Ini doa permohonan, kita mohon kepada Tuhan. Atau Bunda Maria, bantulah anakmu ini dengan doa-doamu, misalnya begitu ya, itu doa permohonan. Jadi kita enggak direct, langsung face to face dengan iblisnya, tapi minta bantu gitu. Nah, doa perintah itu direct langsung, dalam nama Yesus. Dengan doa Bunda Maria, saya perintahkan kau setan pergi. Nah itu doa perintah, face to face. Ya begitu, itu bedanya. Oke, setidaknya teman-teman bisa melakukan doa permohonan ya. Dan itu pernah terjadi teman-teman. Suatu hari ada yang kerasukan setan, ini pernah terjadi. Ya, walaupun bukan Mimin yang alami, tetapi teman Mimin pernah bercerita. Suatu hari ada mereka camping gitu kan, di sebuah gunung atau di sebuah hutan gitulah, Mimin lupa. Lalu ada salah satu yang mengalami kerasukan setan. Terus semua pada bingung karena tidak punya pengalaman mengatasi hal ini sama sekali ya. Walaupun anak muda semua, para OMK ini kebetulan. Lalu mereka berdoa, doa permohonan, Tuhan Yesus, kami tahu kami orang berdosa dan gak bisa ngapa-ngapain. Tolonglah Tuhan Yesus, kasihan temanku ini, kerasukan di tengah hutan, di tengah gunung, gak ada orang gitu kan. Orang tuanya juga begitulah macam-macam di doa. Mereka pun yang Bapak kami, Salam Maria, bahkan Rosario. Orangnya itu loh, pulih, sembuh.
Padahal mereka bukan tim doa pelepasan, apalagi eksorsis, ya. Ya, itu cara Tuhan ya. Kita nggak pernah tahu. Nah, begitu. Hal-hal seperti ini pun harusnya ini hal yang basic, hal yang dasar. Jadi kamu jangan kabur, kamu jangan lari, coba atasi dulu. Kamu harus menjadi P3K bagi teman-temanmu yang terkena kuasa gelap. Apa itu? Pertolongan pertama pada korban kerasukan, gitu ya. Doakan. Baik doa permohonan maupun doa perintah, ya. Oke, setuju? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, ada pertanyaan bagus dari Yasinta Mawar. Ya. Min, kalau dari luka batin, manifestasi setan dalam menguasai manusia biasanya berupa apa, Min? Itu hanya beda pintunya aja, tapi manifestnya tetap sama. Ya, itu hanya beda pintu. Pintunya dari trauma atau luka batin. Sementara yang lain mungkin dari jimat, yang lain mungkin dari perdukunan, yang lain mungkin dari dia sering main atau bertanya kepada atau mengundang arwah ya. Manifestasinya bisa tetap sama aja ya. Bahkan kalau kita lihat dalam film The Pope Exorcist ya, punya selidik si anak yang kerasukan setan itu ternyata karena trauma, karena luka batin berat melihat papanya meninggal di depan matanya, tertusuk ya kalau nggak salah ya, kecelakaan mobil, tertusuk dan dia melihat. Akhirnya nggak tahu bagaimana caranya, akhirnya itu jadi media bagi iblis untuk merasuk. Manifestasinya bisa macam-macam, tergantung apa yang dikehendaki oleh si iblis atau siapa yang merasukinya gitu loh. Apakah yang merasukinya Asmodeus, apakah Legion, apakah Lucifer itu sendiri, begitulah yang manifest akan ngikut. Tentang jenis-jenis manifest itu akan bergantung kepada jenis-jenis iblisnya gitu. Lebih berat lagi orang yang sudah luka batin, kemudian dia mau balas dendam, pergi ke perdukunan. Itu lebih berat. Tambah lagi ternyata dia masih belum puas melakukan perjanjian darah sama setan untuk mencelakai yang melukainya. Oh, itu lebih berat lagi. Kita pernah mendoakan orang seperti ini sampai berbulan-bulan. Gitu. Jadi complicated, bukan hanya pintunya banyak sekali, medianya banyak sekali. Min, kalau teman beda agama yang sedang kena teluh minta doa ke kita yang Katolik, gimana doanya ya, Min? Pertama begini, untuk orang yang beda agama ya, dikondisikan. Jadi ngomong sama siapa memang agak susah. Susahnya begini. Biasanya Mimin bersama tim kalau mendoakan orang yang beda agama, semualah bukannya beda agama. Selalu setelah mendoakan dia, kita akan ke rumahnya dan bersih-bersih. Apakah di rumahnya ada jimat, atau di dompetnya ada jimat, atau keluarganya ada pegang jimat, atau di rumah itu ya, atau di halaman rumah itu. Baru beres tuntas semua. Begitu. Nah, ditanya apakah kamu mau rumahmu dibersihkan dalam nama Yesus? Kan begitu. Jadi percuma kalau kita mendoakan dia sudah bersih, dia balik ke rumah, di rumahnya masih ada sesuatu dan dia bisa kerasukan lagi. Itulah maksud Mimin. Jadi mau tak mau seperti itu. Bersihkan dirinya, bersihkan rumahnya, bahkan keluarganya. Mungkin rumahnya sudah bersih tapi papanya atau mamanya atau adiknya di rumah itu masih simpan sesuatu. Itu bisa jadi pintu masuk. Kecuali kalau dia pindah rumah. Gitu. Dia pindah rumah atau dia ngekos atau gimana gitu. Jadi sudah tidak punya pintu masuk lagi gitu ya. Teman-teman, doanya sama saja sih, doa pengusiran biasa. Cuman bagaimana cara kita melakukannya terhadap orang yang dengan kondisi masing-masing, gitu maksud Mimin ya. Ya, tapi sejauh dia datang minta tolong ya doakan saja nggak apa-apa. Jangan ditolak ya, doakan saja nggak apa-apa. Setelah itu puji Tuhan kalau perfect, kalau sempurna, kalau dia terbebas sempurna. Karena kita nggak pernah tahu ya. Apakah di rumahnya atau ada atau tidak, kita udah bukan urusan kita. Kalau one day dia sampai ke rumah mengalami ini dan itu, ya sudahlah, mau gimana lagi. Sementara kita tahu ya bahwa rumahnya juga harus dibersihkan gitu loh maksud Mimin. Tapi ya sudahlah, setiap dia datang minta doa, tujuan kita membantu kan begitu. Kita doakan. Doa seperti doa biasa saja. Teman-teman juga bisa melihat doa pematahan tersebut di VT Mimin di playlist yang berjudul Deliverance ya. Boleh dilihat di situ. Sebentar, musiknya habis, kita ulangi ya. Ini musiknya Tante Lisna Arifin ini ya. Mana tadi ya lagunya ya?
Sebentar ya teman-teman ya. Kita putar musik. Open with, oke. Musiket. Oke, sip. Thank you yang udah like, share, komen, bahkan ngasih gift ya. God bless you. Oke, kita lanjutkan. Many times I have written that Satan is much more enraged when we take souls away from him through confession than when we take away bodies through exorcism. Maksudnya apa? Maksudnya berkali-kali saya telah menulis tentang ini, bahwa sebenarnya setan itu jauh lebih marah ketika kita, maksudnya para pastor, mengambil jiwa darinya melalui pengakuan dosa, daripada kita mengambil kembali tubuh orang yang kerasukan itu untuk menormalkannya. Intinya begitulah ya. Therefore, in fact, nyatanya, we cause the devil even greater rage by preaching. Nah, nyatanya kita membuat iblis semakin marah dengan berkhotbah. Ya betul, because faith sprouts from the word of God. Karena iman tumbuh dari firman Tuhan. Therefore, a priest who has the courage to preach and hear confessions should not be afraid to exercise. Jadi oleh karena itu, seorang pastor yang memiliki keberanian untuk khotbah dan juga mendengar pengakuan dosa nggak perlu takut sebenarnya untuk melakukan doa pengusiran setan. Maksudnya begitu. Wah, ini sebenarnya bahannya untuk para pastor nih ya. Kita malah ngomongin para pastor ini. Nggak pantas kita ini. Nggak lah ya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Leon Bloy wrote heated words against priests who refuse to exorcise. Leon Bloy menulis kata-kata pedas terhadap para pendeta, bukan pendeta, priest, pastor ya, yang menolak melakukan pelayanan pengusiran setan. Katanya, wah ini ternyata ada yang menulis kata-kata pedas tentang pastor yang model begini. Dikatakan di sini, Balducci quotes them in Il Diavolo. Seorang yang bernama Balducci mengutipnya dalam buku yang berjudul Il Diavolo. Dikatakan, priests almost never use their powers to exorcist because they lack faith and are effectively afraid to disgust the demons. Para pastor hampir nggak pernah menggunakan kekuatan pengusiran setan mereka karena mereka kurang percaya secara efektif dan takut untuk membuat setan jijik, katanya. Gitu. This is also true. Many are afraid of reprisal and forget that the devil already causes all the harm that the Lord allows him. Ini juga benar. Jadi banyak dari antara mereka itu takut akan serangan balik dari setan, maksudnya gitu. Dan lupa bahwa iblis ini telah menyebabkan semua kerusakan, tapi pun kerusakan itu yang sebenarnya diizinkan Tuhan. Ya. Gitu loh maksudnya. Nah, we can negotiate no peace treaties with him. Artinya kita nggak bisa merundingkan perjanjian damai dengan iblis. Jadi, gitu maksudnya ya. Jadi maksudnya mungkin ada pastor yang nggak berani melakukan doa pengusiran setan, takut serangan balik. Jadi ya udahlah, lulu gua gitu loh. Jadi dikatakan di sini, we can negotiate no peace treaties with him. Nggak bisa, dengan setan kita nggak bisa merundingkan perjanjian damai gitu.
Penulisnya melanjutkan, another goes on. If priests have lost their faith to the point of not believing in their power of exorcism and do not use it anymore, this is a horrible misfortune, a cruel duplicity that leads to the irrevocable abandonment to the worst of enemies of those unfortunate souls who fill the hospitals and who are deemed victims of hysteria. Dikatakan jika para pastor telah kehilangan iman mereka atau kepercayaan mereka sampai pada titik enggak percaya pada kekuatan eksorsisme dan bahkan enggak menggunakannya lagi gitu loh. Ini adalah kemalangan yang mengerikan, kepalsuan kejam yang mengarah pada pengabaian yang pengabaian yang enggak terbatalkan kepada musuh terburuk yaitu iblis. Intinya begitulah ya, ini pengabaian yang parah tinggi. Dari jiwa-jiwa malang yang memenuhi rumah sakit yang dianggap sebagai korban histeri saja. Nah, jadi kalau ini diabaikan, akhirnya banyak korban yang akhirnya lari ke rumah sakit dan dianggap sebagai gejala psikologis saja. Dan akhirnya nggak tersembuhkan, gitu loh maksudnya. Strong words but true. Ini kata-kata yang pedas, kuat tapi benar. It is a direct betrayal of a command of Christ. Ini merupakan pengkhianatan langsung terhadap perintah Kristus. Nah, jadi teman-teman, kalau kita melihat perintah Tuhan pertama kali, ya, coba kita lihat perintah Tuhan pertama kali, ya, apa itu? Masih ingat? Sebelum dia naik ke surga, apa perintahnya? Ada yang ingat? Ada yang lupa? Kalau orang mudah emosi, apakah ada unsur kerasukan? Mesti dilihat lagi ya. Mesti dilihat lagi. Jadi jangan langsung dikit-dikit setan. Ada dua hal yang terjadi dalam hidup manusia. Manusia bisa jatuh ke dalam dosa karena satu, keinginannya sendiri, kedua memang godaan dari luar, gitu. Jadi mesti dilihat kembali bagaimana. Ya, biasanya kalau kita, ya, para tim deliverance atau bahkan pastor eksorsis, harusnya menjadi pilihan terakhir untuk segala keluhan. Ketika medis nggak bisa memberi penjelasan, psikolog nggak bisa memberi penjelasan, boleh datang kepada kita, gitu loh. Kita mesti cek dan recheck juga. Kita lihat flashback juga ke belakang. Apakah sebelumnya si orang yang bersangkutan sering bermain dengan okultis, sering bermain dengan pemanggilan arwah, perdukunan, ramalan, atau bahkan ikut sekte tertentu, atau ikut kelompok bela diri tertentu yang sampai pakai isi-isian, atau pakai meditasi alam yang aneh gitu kan. Mesti di-track juga ke belakang. Nah, jika itu ada riwayat seperti ini, bisa jadi. Nah, ya, misalnya kita yang ternyata emosian, kita juga mesti flashback ke dalam hal ini, lihat. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan untuk hal ini ya. Nah, dalam beberapa ayat kalau kita lihat ya, semua menunjuk kepada perintah pertama Tuhan Yesus ketika memanggil murid-muridnya adalah perintah yang paling pertama itu pengusiran setan. Kamu bisa lihat di Matius 10 ayat 1, ya, di Markus 16, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Nah, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi pengusiran setan diletakkan sebagai perintah pertama. Kita juga bisa melihat di Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil
ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan penyakit dan segala kelemahan. Tuh, perintah paling awal tuh justru pengusiran setan loh. Nah, di Matius 10 ayat 1 bahkan dikatakan bahwa ada keterkaitan antara setan dengan penyakit. Dan ini benar, beberapa kali yang kita alami, kita hadapi berdasarkan pengalaman kita ya. Orang mengalami sakit yang aneh-aneh setelah dia menyimpan jimat dan terlibat okultis dan sebagainya. Sakitnya aneh-aneh, nggak bisa ditemukan secara medis. Ketika didoakan, mereka sendiri yang cerita, loh kok saya sehat ya? Loh kayak saya sembuh ya? Nggak pernah sesak lagi, nggak mengalami tekanan di bagian tertentu di tubuhku, tidak merasa sesuatu yang nempel di pundak atau di kaki atau di perut begitu. Kita juga melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli ya, dia melepas. Yesus melepaskan sesuatu dari situ, ternyata dikatakan roh bisu, roh tuli. Ada kaitan dengan kuasa gelap. Nah, bisa jadi sakit-sakit tertentu disebabkan oleh kuasa gelap juga. Kalau kita flashback lagi ke belakang, apakah orangnya ada riwayat okultis, riwayat sering pergi bertanya kepada dukun, atau orang pintar, atau anak indigo, jadi dia punya media, atau bahkan dia punya jimat, jadi ada media atau pintu masuk bagi iblis untuk intervensi dalam hidupnya gitu. Jadi mesti banyak yang dilihat ya. Perintah mewartakan Injil, yes, mewartakan Injil, tapi yang paling pertama adalah mengusir setan. Boleh cek Matius 10:1 dengan Markus 16:17 ya. Karena Tuhan Yesus tahu sekali ya, ada sebuah kuasa yang tidak bisa diatasi oleh manusia itu sendiri. Selain harus gandeng sama Tuhan, yaitu melawan kuasa kegelapan. Gitu. Sebab segala kekacauan terjadi di dunia ini, ya, selain karena dosa-dosa manusia, juga ada sesuatu yang menunggangi. Gitu. Dan Tuhan Yesus menyadari itu sehingga dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus dan memberi kita kuasa untuk mengusir setan. Gitu. Gitu. Jadi bahwa setan itu fakta dan nyata benar-benar ada. Bukan hanya sekedar personifikasi daripada dosa atau kejahatan. Tidak. Setan itu benar-benar ada dan wujud. Itu yang kita alami hampir setiap hari yang datang kepada kita ya. Ini bukan sebuah hobi. Jujur ini sebuah beban sebenarnya. Ketika ada orang kerasukan, ada orang minta bantu ini dan itu. Tapi mau gimana? Jumlah pastor eksorsis, jumlah tim doa deliverance bisa dihitung dengan jari. Sementara setan banyak sekali. Mau gimana? Mau ditolak, kasihan. Ada yang sampai 2 tahun loh menderita. Kasihan banget. Menderita kerasukan, dia pikir, jadi sampai pergi ke beberapa dukun. Dukun A, dukun B, dukun C, sampai 8 dukun. Dukun yang terakhir bahkan lebih menakjubkan lagi karena menggunakan doa-doa Katolik katanya. Atau dukat, ini lebih parah ya. Jadi si korbannya berpikir ini pendoa, ternyata dukun. Nah ini lebih parah. Kasian banget. 2 tahun dia sakit-sakit aneh-aneh. Jam-jam tertentu kerasukan setan. Sampai dia dijadikan paranormal oleh teman-temannya, rekan-rekan kerjanya, tangga-tangganya, karena dia bisa melihat sesuatu. Jadi untuk orang yang terkena intervensi kuasa gelap ini, ya, dia jadi sensitif loh, matanya kebuka untuk melihat dunia astral gitu loh. Nah begitu dia sembuh, segalanya tertutup sudah untuk dia dan dia tidak ketakutan lagi. Begitu. Ya, teman-teman, semoga kita semua tidak pernah mengalaminya ya. Salve amin, salve juga. Udah jam berapa ini? Setengah jam lagi ya. Dari Akutis Production. Ini Akutis Production ini masih kerabat sama ini ya, Beato atau Santo Carlo Akutis ya. Mantap. Min, kalau waktu kecil pernah dibawa ke dukun dan dikasih minum, tapi baru ingat waktu dewasa, bagaimana ya? Ada nggak pengaruhnya bagi kamu dalam hidup kamu? Karena ada dukun yang beneran memang benar-benar dipakai oleh iblis, ada juga dukun bohong-bohongan, maksudnya gitu. Kalau kamu sejak saat itu sering mimpi buruk atau mengalami sering merasa diikuti sesuatu atau bahkan matanya terbuka untuk melihat ini dan itu, berarti itu harus doa pelepasan. Ya. Salve amin, salve juga. Min, indigo berarti termasuk dikuasai oleh setan kan? Min, mesti dilihat indigo sumbernya dari apa.
Ada yang dari preternatural itu dari seperti kemampuan alami ya, tapi itu it's debatable, ini bisa didebatkan lagi. Ada juga yang karena ketempelan kuasa gelap gitu. Nah, untuk mereka yang ketempelan didoakan saja udah nggak bisa lihat lagi. Untuk orang yang mengatakan bisa melihat ini, bisa melihat itu, ketika didoakan dan ternyata lepas dan ternyata nggak bisa lihat lagi, benar berarti dia ketempelan. Itu karena kuasa gelap akhirnya dia bisa melihat ini dan itu. Jadi ya mesti dicermati juga. Nah, untuk indigo yang didoakan berkali-kali nggak lepas-lepas, kita bawa ke pelayanan biasanya. Ya, anggaplah itu karunia, tapi tetap kita bawa ke pelayanan. Kita bawa pelayanan dan sebagainya, kita bawa doa dan sebagainya. Untuk mereka yang kemudian lepas hilang sendiri berarti bukan dari Tuhan. Tapi untuk mereka yang semakin tajam dan bisa menggunakan hal itu untuk kemuliaan Tuhan, itu jadi baik. Ya, itu malah jadi baik gitu caranya. Gak usah pusing. Yang penting orang yang dianggap indigo ini rendah hati, mau ikut tim doa. Kalau dia sombong sendiri, merasa punya skill, merasa enggak perlulah begini begitu dan enggak tertarik pada hal rohani, nah tanda-tanda. Malah takut dengan ayat suci, malah takut dengan doa-doa, nah tanda-tanda itu. Ya, teman-teman. Dari Tarnil, Min, semisal ada kuasa roh jahat yang enggak mempan dibacakan doa, kira-kira karena apa ya? Karena kurang iman kita kah? Bisa jadi juga karena itu banyak kasus ya. Tetapi intinya sebenarnya kalau itu sungguh dari kuasa jahat ya, akan hilang kok. Mereka nggak akan pernah tahan dengan kuasa doa. Bahkan kalau kamu meditasi doa Yesus, misalnya anggaplah kamu yang terkena kuasa gelap ya, kemudian kamu doa Yesus meditasi. Mungkin pernah dengar meditasi doa Yesus? Jadi hanya sekedar mengatur nafas, kemudian menyerukan nama Yesus. Pada saat menarik nafas, ye. Pada saat mengembuskan nafas, sus gitu, Yesus. Yesus gitu. Jadi benar-benar nama Yesus dijadikan nafas, dijadikan kehidupanmu. Itu dengan sendirinya rontok tuh kuasa gelap. Itu sudah pasti. Kalau itu sungguh dari kuasa gelap. Kalau sekian lama nggak rontok-rontok juga, bisa jadi itu mungkin bukan dari kuasa gelap. Jadi kita cek lagi ke psikolog atau ke medis mungkin, ya, gitulah. Intinya begitu. Jadi banyak yang harus dilalui dan banyak hal yang harus dilakukan sebelum kita mengambil kesimpulan apakah ini kuasa gelap atau bukan, begitu. Ya. Dari Acutis Production, efek kecil seperti emosi dan kurang fokus bekerja. Ya, coba deh kamu latihan meditasi gitu. Doa Yesus juga bisa untuk membawa atau menekan emosi dan bahkan bisa melatih untuk bisa memanage-nya, anger management. Juga bagus itu doa Yesus. Meditasi doa Yesus. Coba aja di YouTube atau di googling seperti apa bentuknya, dan bisa membuat kita lebih fokus juga meditasi itu ya. Jadi coba, semoga berhasil. Min, setiap hari Kamis ini ya, iya setiap malam Jumat jam 10:15 malam, kalau nggak ada halangan, kalau Mimin nggak terhalang, kalau sibuk pelayanan. Kadang-kadang kita pelayanan sampai ke pedalaman ya, sehingga pulangnya juga bisa besoknya atau lusanya gitu. Nah, kalau seperti itu kita geser ke hari setelahnya. Hari setelahnya nggak bisa lagi, geser ke hari setelahnya lagi, begitu terus ya. Itu rule-nya, patokannya. Tapi normalnya tiap malam Jumat demonologi, tiap minggu malam di jam yang sama kita pendalaman iman. Sorry, cukuan. Biasanya saya meditasi Yesus sebelum rosario untuk mengarahkan hati dan pikiran. That's good. Bagus. Ya. Lanjutkan, itu sebuah kebiasaan yang baik sekali.
Oke, sampai di mana kita tadi, teman-teman? Sampai di sini ya. Returning to the telephone call of that bishop, I told him frankly that if he could not find a priest, he was obligated to perform the exorcism personally. Nah, oke, kita kembali ke tentang uskup yang telepon tadi ya, dikatakan. Saya katakan kepadanya dengan terus terang bahwa jika dia nggak menemukan seorang pastor yang bisa melakukan doa pengusiran itu, ya, kamu wajib untuk melakukan pengusiran setan, karena memang uskup itu sudah otomatis adalah seorang eksorsis gitu loh maksudnya. Kemudian I heard him answer with, sebentar, kita diselamatkan. Teman-teman dari paroki mana aja ini ya? Ya, ini asik kalau kalian ya setiap malam Jumat bisa saling share, saling kasih tahu teman. Yuk kita mendengarkan tentang demonologi yuk, karena ini ilmu yang langka ya. Tidak diajarkan di kuliah-kuliah, bahkan kuliah seminari. Gak diajarkan ilmu ini. Mesti belajar sendiri, karena gereja lebih menyerahkan hal seperti ini dianggap sebagai karunia pribadi gitu. Padahal seharusnya setidaknya doa pelepasan orang Kristen, orang Katolik harus bisa. Min, cincinnya bagus ya. Ini beli di di TikTok mungkin ya. Cincin Santo Benedict gitu. Nah, kemudian dikatakan di sini apa? Tadi intinya itulah Atlas Candle. Kemudian uskupnya menjawab begini, "Hah? Saya? I wouldn't know where to start. Saya nggak tahu harus mulai dari mana," gitu. Yang kemudian to which I retorted with the word that Father Candido used with me when I began my apprenticeship. Start by reading the instructions in the ritual and recite the prescribed prayers over the person who requests them. Kemudian saya jawab dengan kata-kata yang biasa digunakan Father Candido kepada saya ketika di masa-masa magang saya gitu lah sebagai eksorsis. Bilangnya gini, mulailah dengan membaca instruksi dalam ritual, maksudnya ritual eksorsis ya, kan ada bukunya itu. Dan lafalkan doa yang ditentukan untuk orang yang memintanya gitu. Berkah dalam Min, saya dari paroki Yohanes Evangelista Kota Kudus. Wow, Kota Kudus atau Kota Kudus semua nih. Orang Kudus semua itu dari Kota Kudus ya. Mantap ya. Teman-teman yang lain dari paroki mana? Sudah ada satu orang dari Kudus ini ya. Semoga menjadi orang Kudus. Ya, bisa dimaklumi ya teman-teman, karena memang sejak Konsili Vatikan kedua para imam, para seminari nggak diajarin demonologi, angelologi, ataupun ilmu-ilmu tentang ini. Ya, disayangkan sih sebenarnya. Bahkan dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, doa tertentu kepada Santa Perawan Maria itu wajib. Terus doa kepada Santo Mikael itu wajib. Gitu, untuk perlindungan terhadap kuasa kegelapan. Terus juga ritus baptis lebih panjang. Karena di dalam ritus baptis ada lebih panjang lagi doa-doa untuk penolakan terhadap setan, gitu. Apakah saudara menolak setan dan semua pekerjaan dalam masyarakat? Apakah saudara menolak dosa? Lebih panjang. Pertanyaan seperti itu. Ya, saya menolak. Ya, saya percaya. Misal kayak gitu-gitu. Jadi lebih banyak kandungan eksorsisnya. Nah, di Konsili Vatikan kedua dikurangi. Ya, agak disayangkan juga seperti itu. Gitu, sehingga kita bisa maklumi bahkan uskup, pastor, beroti kebingungan untuk mengatasi orang yang kerasukan, karena memang nggak ada ilmunya gitu loh. Diserahkan kepada karunia pribadi masing-masing. Nah, kemudian kita lanjutkan.
This is the point of departure. Ini adalah titik keberangkatan. The ritual for exorcisms starts by listing 21 norms that must be followed by the exorcist. Ritual pengusiran setan dimulai dengan mendaftari 21 norma yang harus diikuti oleh seorang eksorsis. It doesn't matter that these norms were written in Numbers 14. Jadi nggak masalah bahwa norma-norma ini atau aturan-aturannya ditulis pada tahun 1614. Jadi intinya sudah kuno, nggak masalah gitu loh. These directives which can be expanded are full of wisdom and are still valid today. Jadi petunjuk tersebut yang tentu masih dapat diperluas lagi, ya, dikatakan expanded ya. Itu penuh dengan kebijaksanaan, wisdom ya, dan masih berlaku sampai sekarang. Ini berbicara tentang ritus atau buku pengusiran setan, exorcism, yang dipegang oleh uskup dan pastor-pastor eksorsis ya. Kita nggak boleh pegang itu. The ritual begins by cautioning the exorcist against an easy belief in the presence of a demon and gives a series of practical rules both to help of a demon to help recognize the presence of true possession and to guide the demeanor of the exorcist. Jadi ritual itu dimulai dengan memperingatkan para eksorsis terhadap kepercayaan yang mudah akan kehadiran setan. Maksudnya mudah percaya bahwa ini setan, itu setan gitu. Jadi melihat setan di mana-mana dan dikit-dikit benar ini kerasukan gitu loh. Jadi nggak boleh begitu. Kita harus ngetes, ngujinya, ini benar kerasukan atau enggak, maksudnya begitu loh. Nggak boleh terlalu mudah untuk percaya kehadiran setan dalam diri orang yang ngaku kerasukan setan dan minta didoakan, maksudnya begitu ya. Dan dia ada aturan-aturannya ini, memberikan serangkaian aturan praktis untuk membantu mengenali keberadaan kerasukan setan yang betul. Jadi ini perlu untuk membimbing sikap daripada para eksorsis. Maksudnya begitu. Nah itu ketika saya demonologi masih jarang, live ini sangat bermanfaat. Iya, kalian boleh memulainya dengan beli buku ini, teman-teman. Wah ini Mimin jadinya malah promosi bukunya Pastor Robin ya. Nih, beli di apa ini? Toko hijau atau toko orange ya. Tuh. Mohon doanya Mimin, mungkin nanti akan menulis buku sendiri, lebih ke sharing pengalaman sih. Lebih ke sharing pengalaman tentang bagaimana doa-doa kita ya dengan para korban ini. Sharing Mimin pikir ini ya, lebih aman dalam arti karena kita sebagai awam memang ya, gimana ya, tidak powerful untuk pengusiran setan, karena yang lebih powerful itu sebenarnya imam, dan yang berhak mengajar itu pastor eksorsis sebenarnya. Tapi nunggu mereka yang jumlahnya cuma hitungan jari untuk bikin TikTok seperti ini susah juga. Jadi untuk awam seperti kita ini, tim doa pelepasan lah akhirnya bikin hal seperti ini ya, karena tentu setiap pastor sudah punya kesibukannya masing-masing, apalagi pastor eksorsis yang jumlah cuma 2-3 biji ya. Yang Mil kenal aja pastor Robini dan pastor Anton yang nggak ada TikToknya. Yang hanya memberi seminar sekali-sekali, mungkin cuma setahun sekali atau 2 kali. Aduh malang sekali ya, sementara kasus yang kita tangani sebagai umat ya itu yang datang ke rumah itu, waduh, itu hampir tiap hari orang mengalami gangguan, kerasukan, ini dan itu, sampai akhirnya bertemu dengan sama dukun yang mengaku pendoa. Bilangnya pendoa ternyata dukun, kayak gitu-gitu loh. Jadi kasusnya parah. Banyak sekali terjadi penipuan, banyak sekali yang sudah diperas. Benar-benar, apalagi kalau si pelaku ini jarang atau nggak pernah disentil, mereka merajalela. Mereka bikin akun coba lihat itu Mimin, pasungan terakhir Mimin barusan tentang pendoa atau dukun. Nah coba dipelajari di situ. Sudah banyak korbannya teman-teman.
Dan kita semua tahu dukun itu mahal sekali ya. Kamu bisa bayangin mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, nggak sembuh di A, pergi ke dukun B, dukun C, itu luar biasa. Udah habis berapa? Kalau kita tidak punya pengetahuan tentang demonologi, ya itu benar-benar jadi bulan-bulanan mereka. Kita pikir, oh ternyata agama Katolik mengajarkan seperti ini ya. Waduh, itu parah sekali. Jatuh-jatuhnya benar-benar parah. Itu benar-benar fakta dan nyata. Kita alami sebagai awam. Ya, begitu. Buat kelas demonologi Min, sebenarnya ini juga sudah kelas demonologi nih, setiap malam Jumat ya teman-teman. Dan ikutin saja ininya. Apapun yang Mimin posting. Karena Komsa KKSM di antara semua pewartaan yang lain ya, sudah banyak yang apologet, sudah banyak mungkin yang liturgi, atau banyak mungkin yang lain, diakonia, koinonia, liturgia, martiria, sebagainya. Komsa KKSM khusus akun ini untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan demon. Karena kita sharing pengalaman kita, itulah, kita hanya sharing pengalaman sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kita tidak berani berbicara di luar pengalaman. Ya. Yamin buku Pastor Robi ini mah masih satu-satunya yang bahasa Indonesia tentang demonologi. Nah, itulah dia. Ya, ada sih buku ini, kalau nggak salah, yang bahasa Indonesia. Nih, yang kita sedang bahas ini. Kalau nggak salah judulnya Kisah Seorang Eksorsis. Cuman karena Mimin nggak dapet yang bahasa Indonesianya waktu itu sudah habis, maka Mimin beli yang bahasa Inggris. Ya. Gitulah. Min bahas tentang malaikat monologi dong Min. Malaikat kadang-kadang kita singgung ya. Kadang-kadang kita singgung. Nah, tapi memang kita lebih suka membahas kasus gitu. Dari kasus kemudian kita mengambil apa sih yang teologi bisa berbicara tentang hal ini gitu loh. Nah, nanti bisa mengarah ke angelologi juga, ke malaikat juga. Jadi banyak hal yang bisa kena. Kemarin kita sudah membahas sedikit tentang malaikat. Nah, nanti kalau seandainya di sini ada cerita lagi tentang malaikat dan sebagainya, bisa kita buka kembali gitu ya, tentang hierarki malaikat, tentang asal usul setan, karena itu juga akan menyinggung tentang keberadaan malaikat. Karena kita tahu mereka adalah malaikat yang telah jatuh, jadi kita di situ mulai flashback lagi kepada sejarah. Oke, bahkan beberapa bulan yang lalu kita bahas khusus tentang malaikat loh. Ya. Kalau mau lebih dalam lagi pembahasan, boleh join di Telegramnya Mimin ini, Komsa KKSM Online ya. Di atas ini, Komsa KKSM Online. Jelas nggak sih tulisannya? Sebentar. Tuh. Min, apakah setiap orang punya malaikat pelindung? Ya, setiap orang sudah pasti punya malaikat pelindung. Di mana kita sendiri tahu malaikat diciptakan memang untuk menjaga manusia. Karena Tuhan tahu manusia nggak pernah bisa berjalan sendiri. Terakhir manusia dibiarkan berjalan sendiri, terjadilah kasus seperti Adam dan Hawa. Gitu. Maka setelahnya setiap manusia selalu diberi malaikat pelindung. Oke. Kemudian, the confusion of the bishop, I wouldn't know where to start, is justified. Dikatakan kebingungan yang dialami oleh Bapak Uskup itu bisa dimaklumi, gitu maksudnya. We cannot improvise an exorcism. Kita nggak bisa mengimprovisasi pengusiran setan, maksudnya begitu. To assign such a task to any priest is like demanding that someone perform surgery after reading a textbook on the subject. Nah, ini menugaskan atau memberi tugas seperti itu kepada pastor manapun itu seperti menuntut seseorang melakukan operasi
setelah membaca buku teks tentang masalah itu. Jadi ini memang ngeri-ngeri sedap gitulah. Intinya begitu ya. Too many things are not written in the text, but are learned only through practice. Terlalu banyak hal-hal yang nggak bisa ditulis di dalam sebuah buku atau teks, tetapi hanya bisa dipelajari lewat praktek dan praktek gitu. That is why I decided to publish the experience that I gained under the direction of Father Candido's great expertise, even though I realize that what I will say is insufficient. Jadi itulah sebabnya saya memutuskan untuk mempublish pengalaman saya di bawah arahan keahlian hebat Pastor Candido. Jadi ini gurunya daripada Father Gabriel Amorsi, penulis buku ini ya, Father Candido. Meskipun saya menyadari bahwa apa yang saya katakan itu enggak cukup. It is one thing to read about something. It is another thing actually to see it. Jadi membaca sesuatu itu adalah suatu hal. Tetapi untuk melihatnya secara langsung itu hal yang lain lagi. Maksudnya itu different, berbeda. Nevertheless, what I will say cannot be found in any other book. Namun demikian, apa yang saya katakan enggak dapat ditemukan di buku lain manapun, maksudnya begitu. Min, boleh nggak bicara dengan malaikat pelindung? Untuk di alam spirit, selalu kamu harus menggunakan dalam nama Yesus. Ya teman-teman, karena takut kamu salah panggil. Akhirnya menjadi malah pemanggilan roh atau pemanggilan arwah, kan begitu. Ya, kamu bisa berdoa seperti ini. Oh malaikat pelindung, atau cari doa malaikat pelindung deh. Cari. Yang dianjurkan oleh Gereja Katolik, nah itu aman. Ya, kamu jangan sembarang panggil ya, karena nanti jatuh-jatuhnya kepada pemanggilan roh itu berbahaya. Karena yang muncul yang lain, yang menyerupai, wah itu kacau. Gitu ya. Atau kamu bisa mulainya dengan dalam nama Yesus. Oh malaikat pelindung yang diserahi Tuhan, tugas untuk menjagaku. Misalnya, siapakah namamu? Misalnya begitu. Ya. Ya. Atau kamu cukup berkata lindungilah aku, gitu saja. Ya. Terangilah aku, pimpinlah jalanku, supaya aku sampai kepada Tuhan. Hal-hal seperti ini harus ditegaskan, supaya tidak muncul roh yang lain. Ya, karena manusia ini dari kodratnya gampang sekali ditipu oleh sesuatu yang lebih pintar dari mereka. Dan kita tahu, tidak ada yang lebih pintar dari manusia selain malaikat. Dan kita tahu iblis atau setan adalah malaikat yang sudah jatuh. Walaupun mereka sudah jatuh, tapi karena kodratnya tetaplah malaikat, intelijensinya tetaplah lebih pintar daripada manusia. Maksudnya begitu. Kalau dengan Roh Kudus bagaimana? Yes, Roh Kudus jelas sekali namanya Roh Kudus. Itu jelas sekali. Sudah tidak mungkin ada yang lain. Mendengar nama Roh Kudus saja langsung pikiran, ketika kita mengucapkan nama Roh Kudus saja langsung pikiran kita tertuju kepada Allah Tritunggalkan itu. Dan setan tahu itu berbahaya bagi mereka. Ya, nama Yesus, nama Bapa Surgawi, nama Roh Kudus itu udah jelas-jelas berbahaya bagi mereka, dan mereka pasti sudah takut dengan nama itu, karena itu jelas lagi. Apalagi kalau memang otomatis imajinasi kita ke arah sana, ke arah Tuhan. Mereka udah bisa membaca itu. Tapi hal luar itu, misalnya, wahai roh abangku yang udah meninggal 3 hari lalu, roh papaku mamaku, hati-hati. Ya, itu. Berarti mereka pelindung punya nama sendiri ya? Yes. Sama seperti kita punya nama. Garuk-garuk 2 kali. Jumlah iblis dan jumlah malaikat kudus bertambah atau berkurang atau tetapkah? Itu tidak, kita nggak tahu secara pasti, tetapi Mimin meyakini
dari beberapa literasi juga ya, itu jumlah mereka tetap. Ya, karena mereka diciptakan bukan dilahirkan, bukan beranak pinak, bukan bereproduksi. Jadi kalau ada teori yang mengatakan mereka dikawinkan, beranak pinak, itu menyalahi Injil. Injil mengatakan di surga nggak ada yang kawin dan dikawinkan. Ya. Jadi sebenarnya adalah sebuah karunia besar ketika Tuhan menciptakan manusia. Karena manusia sebenarnya bekerja sama dengan Sang Pencipta itu sendiri, dengan menciptakan manusia-manusia yang lainnya, dengan bereproduksi. Sehingga ketika semua keturunan kita baik, semuanya masuk surga, itu sangat menyenangkan Tuhan. Gitu. Kita adalah co-kreator dalam penciptaan manusia, dalam pernikahan yang suci. Gitu ya teman-teman. Karena malaikat nggak bisa buat itu. Setan nggak bisa buat itu. Hanya manusia yang bisa menciptakan keturunan yang juga baik seperti dirinya, yang pada akhirnya juga masuk surga. Hanya manusia yang bisa menambah jumlah orang-orang yang ada di surga. Gitu. Luar biasa kan? Oke teman-teman, kita sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk like, comment, share, sama gift-nya dan sebagainya. Semoga pertemuan ke depan teman-teman bisa banyak lebih membawa teman-teman lagi yang sekiranya merasa akan diberkati dengan pewartaan demonologi pada malam hari ini ya. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk like, comment, share, sama gift-nya dan sebagainya. Tuhan Yesus baik ya. Jangan lupa follow akun Mimin di TikTok ini maupun di YouTube maupun di IG dengan nama yang sama, Komsa KSM. Untuk mereka yang mungkin ingin lebih dalam lagi mendalami hal tentang demonologi, bisa gabung sama grup ini. Ya nanti situ punya teman-teman juga, ada 100-an. Mungkin bisa saling memperkaya satu sama lain gitu. Oke, kita mau berdoa dulu. Siapkan hatimu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami, mohon kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus Allah beserta kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi Minggu malam di Katekismus Gereja Katolik di Pendalaman Iman pada jam yang sama 10.15. Bawa juga teman-temanmu, semoga lebih banyak yang akan diberkati dengan pendalaman iman. Dan tiap malam Jumat kita kembali membahas demonologi. Apapun hasilnya, live kita pada malam hari ini akan selalu di-upload, diposting di YouTube. Ya, di YouTube Komsa KKSM. Jangan lupa juga mampir di sana. Oke, God bless you. See you. Sehat selalu. Selain live di sini di mana lagi? Amin. Enggak, cuma di TikTok aja. Terima kasih Min, sama-sama. God bless you.